warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Insan Yama Putri. Di sini kita akan membahas tentang diksi dan pilihan kata. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu diksi. Diksi adalah sebuah kata yang tepat atau selaras di dalam penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan, sehingga didapatkan hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuat. Tidak hanya itu, diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk dapat mengungkapkan sebuah gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita dengan meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu syarat-syarat diksi. Diksi memiliki syarat-syarat. Yang pertama yaitu ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan. Ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Adi Nur Akbar yang akan menyampaikan kata konotatif dan kata denotatif. Konotatif adalah kata yang memiliki bukan makna sebenarnya. Makna ini biasanya digunakan dalam konteks sindiran. Makna konotatif sebenarnya adalah makna denotasi yang mengalami penambahan. Contoh dari kata konotatif nomor 1. Joni adalah sampah masyarakat di kampungnya. 2. Andi menjadi kambing hitam dalam masalah tersebut. Makna konotatif atau evaluasi ialah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambar tertentu. Konotasi terbagi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Contoh dari konotasi positif yaitu suami istri dan tunanetra, dan contoh dari konotasi negatif yaitu laki-laki, laki bini, atau buta. 2. Kata denotatif. Kata denotatif atau makna denotasi adalah kata yang memiliki makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut maka konseptual. Maka denotasi sional atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Contoh dari makna denotasi seperti 1. Mas Parto membeli susu sapi. 2. Dokter beda itu sering berpartisipasi dalam sunatan massal. 3. Andi makan roti. Kata konkret merupakan kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasa, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Adapun contoh-contoh kata konkret, yaitu yang pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga rumah, yang keempat belajar, 5 bekerja, 6 membaca, 7 berunding, 8 uang, dan yang terakhir contohnya mobil. Dan kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa contoh yang akan saya sebut, yaitu kaya, miskin, kesenian, kerajinan, demokrasi, dan kemakmuran. Itu adalah contoh kata-kata abstrak. Berikutnya adalah proses pembentukan kata atau tema sangat berguna untuk membentuk istilah baru bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa asing, atau paling tidak untuk memahami bagaimana suatu padanan kata bahasa Indonesia dibentuk dari bahasa asalnya. Proses pembentukan kata bentukan yang memiliki makna baru dari kata dasar dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah afiksasi atau pengimbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan, dan yang ketiga komposisi atau
memajemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu kesalahan pemilihan dan pembentukan kata. Berikut ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pertama, penggalan awalan me. Penggalan awalan me hanya diperbolehkan pada judul cerita dalam surat kabar, tetapi pada teksnya, awalan me harus eksplisit. Kemudian, penggalan awalan ber. Awalan ber sering diandalkan untuk awalan kata. Padahal, awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Peluluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi luluh apabila mendapat awalan me. Padahal, seharusnya tidak seperti itu. Penyengawan kata dasar. Percampuran antara ragam lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaian. Inilah yang menyebabkan penyengawan bunyi awal kata dasar. Untuk pembahasan terakhir adalah ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Berikut ini merupakan contoh ungkapan idiomatik. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Terdapat kata bertemu dengan yang merupakan kata idiomatik. Dan ada juga beberapa kata yang berbentuk seperti itu. Misalnya, berhubungan dengan, bertepatan dengan, sejalan dengan. Demikian pembahasan tentang diksi atau pilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.